Jadi kenapa orang awam atau orang-orang biasa dia tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa menyaksikan Tuhan. Sementara di dalam penyaksiannya, di dalam melakukan sholat 5 waktu, artinya di sini yang saya mau bicarakan penyaksian kepada Allah. Di sana ada nama Allah yang disebut, yang disaksikan. Jadi seakan-akan yang beribadah ini dia melakukan kesaksian. Dia bersaksi, betul-betul dia bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada yang lain, hanya Dia yang ada di alam semesta ini. Bahkan Dia yang zahir, Dia yang batin, Dia yang awal, Dia yang akhir. Maksud daripada penyaksian di dalam bersahadat itu, di situ maksudnya. Jadi kenapa di dalam penyaksian tidak ada siapa-siapa yang dilihat, yang disaksikan? Tidak ada siapa-siapa yang dilihat, tetapi ada pengakuan, penyaksian. Dia bersaksi tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Di situ jelas tidak ada siapa-siapa yang dipertuhankan, bahkan yang ada sekalipun hanya Dia yang menjadi Tuhan yang ada. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Dia pada hakikatnya yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Jelas di situ. Namun kenyataannya di dalam keseharian orang yang bersaksi tidak sejalan dengan perbuatan, perilaku di dalam kesehariannya. Ini persoalannya. Sehingga melahirkan rasa sombong, melahirkan rasa bangga diri, takabur, menghina yang lain, menjelekkan yang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Seakan-akan yang lain itu tidak berarti bagi dirinya. Ini kan pemahaman yang salah kalau menurut saya secara pribadi. Saya memandang seperti itu. Bukan begini orang yang beragama. Kalau benar-benar dia beragama meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Allah itu adalah Maha segala-galanya. Dia yang menjadikan, Dia yang mengadakan segala-galanya. Termasuk manusia ini adalah ciptaan daripada Allah itu. Kenapa mereka manusia-manusia yang lain itu direndahkan? Kenapa mereka dianggap tidak bernilai? Orang yang bertuhan itu tidak gampang, bukan sekedar hanya diucapkan. Tidak gampang, tidak mudah. Kalau kita berbicara bahwa kita percaya dengan adanya Allah melalui utusannya sebagai nabi penutup dari semua para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perintah-perintah Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini diturunkan melalui kitab sucinya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di sana sudah jelas bahwa kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul itu adalah pedoman. Bukan hanya dibaca, dihafal, dihayati, diamalkan. Harus seperti itu. Isi kandungan Al-Quran dan sunnah itu harus dihayati, dipahami, lalu kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Bukan dihafal.
Kemudian dengan pengetahuan menghafal, menyampaikan kepada orang-orang lain. Padahal pengetahuan hanya sekedar menghafal, tidak memahami isi kandungan Al-Quran dan sunnah Rasul yang ada di dalamnya. Bukan begitu. Masih sekedar menghafal, masih hanya sekedar membaca. Mereka merasa sudah bisa mengamalkan dua kitab sebagai pedoman hidup umat Islam. Belum bisa sampai di situ, saudara. Belum bisa. Isi Al-Quran dan sunnah Rasul itu harus betul-betul mampu, bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus bisa mampu diaplikasikan dalam kehidupan, dalam keluarga, lingkungan. Itu baru betul-betul sudah bisa diamalkan. Jadi jangan sekedar kita mengaku-ngaku beragama. Mohon maaf, banyak yang mengatakan beragama, mengaku beragama. Saya tidak mau mengatakan agama lain, karena saya sebagai muslim. Banyak yang mengaku muslim, tetapi munafik. Kenapa dia munafik? Karena dia tidak memahami kandungan isi daripada Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah. Untuk bisa memahami kandungan Al-Quran dan sunnah Rasul, manusia itu dia harus mengenal dirinya. Dia harus mengetahui dirinya, siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan diri jasmani. Bukan diri jasmani yang harus digali, yang harus dicari. Tetapi diri yang hakiki. Diri yang sejati, yang sering dipakai oleh orang-orang spiritualis. Diri itu yang harus digali. Sehingga di dalam suatu hadis dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya hadis ini adalah barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jelas itu kalimat itu. Kalau tidak melalui pengenalan diri, mustahil bisa mengenal Tuhan. Mustahil bisa menyaksikan Tuhan. Mustahil bisa melihat wujud Tuhan. Sekalipun Tuhan itu tidak nampak, sekalipun Tuhan itu tidak ada di alam dunia ini secara kasat mata, secara pandangan panca indera kita, tetapi Allah itu ada dan dia berdiri dengan sendirinya, yang disebut dengan sifat qiyamu binafsi. Artinya dia berdiri dengan sendirinya.